Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sony Wayan dari Plating Tattoo Studio. Sekarang saya ada di mana ya? Sudah lama saya nggak bikin video. Ya, malas biasa. Ini saya ada di Sarana Olahraga Prajurit. Sarana Olahraga Prajurit Kodam 4 Diponegoro. 4 apa 6 itu? Jadi gini, ada cerita gitu ya. Ada cerita, saya mau cerita lumayan banyak ini. Saya mau membahas tentang diskriminasi tentang tato. Diskriminasi tentang tato. Lalu apa itu diskriminasi? Kita langsung aja ke pokok pembahasannya ya. Lalu apa itu diskriminasi? Diskriminasi itu suatu hal atau perbuatan, praktik atau kebijakan kepada seseorang secara berbeda atas dasar karakteristik, kepribadian dan lain sebagainya tentang seseorang atau kelompok tersebut. Itu diskriminasi ya. Lalu kita akan membahas tentang diskriminasi tentang tato. Menurut asumsi saya ya, menurut asumsi saya, dan saya melakukannya dan saya juga mengalaminya. Menurut saya menurut saya itu diskriminasi tato itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Mari kita bahas. Ini cerita dulu ya. Jadi ceritanya itu saya saya dari Polres Semarang. Saya barusan dari Polres Semarang. Terus habis itu saya mendapatkan sebuah ide konten tentang diskriminasi tato. Barusan terbesit diskriminasi tentang tato. Terus habis itu saya mampir dulu di pinggir jalan di sini nih. Terus ini kayaknya tempatnya lumayan adem. Terus nggak begitu berisik juga ya karena ini di pinggir jalan. Terus langsung lemprak ya boyo. Kayaknya basah loh. Spend aja. Aduh. Sini mandi. Jadi saya bangun pagi-pagi jam 7, padahal saya baru tidur sekitar jam 4. Terus saya dibangunin istri saya untuk mandi, dibikinin air panas. Terus saya berangkat ke Polres. Lah, kenapa saya ke Polres? Jadi ada cerita ya. Saya cerita dulu sebelum saya membahas tentang diskriminasi tentang tato. Saya mau cerita dulu. Jadi ceritanya tuh saya punya motor, sepeda motor, terus dipinjem sama seseorang. Habis itu digadaikan. Setelah digadai, otomatis kan saya bertanya-tanya ya motor itu di mana gitu. Terus saya hubungi seseorang itu, ternyata seseorang itu nggak ada, hilang, kontaknya nggak aktif. Nah terus ya udahlah ya, paling dibawa gitu. Habis itu kisaran waktu 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, ada panggilan dari Polres Semarang. Panggilannya berisi tentang sepeda motor lah intinya, tentang Ranmor, kendaraan bermotor. Itu terus saya datang. Di tanggal panggilan tersebut saya datang ke Polres. Habis itu saya menjalani beberapa proses. Terus sekarang pun masih proses ya. Dan saya sudah ke sana, sudah ke Polres Semarang itu sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Terus saya mendapatkan bukan sebuah diskriminasi ya. Ya mungkin itu diskriminasi, tapi
dengan skala yang kecil. Saya dicengin, saya diejek. Ngejeknya seperti ini. Jadi ini cuma cerita aja ya. Saya tidak menuntut apapun, saya cuma cerita saja. Bahkan saya tidak merasakan diskriminasi itu. Merasakan sakit hati maksudnya ya. Kalau merasakan saya tahu kalau itu diskriminasi, tapi saya tidak sakit hati. Jadi seperti ini. Jadi kayak diejek. Mungkin teman-teman yang bertato juga merasakan hal itu. Hampir 99% pasti merasakan diskriminasi itu. Hal ejek-ejekan gitu ya, ejek-ejekan kecil gitu ya. Nah, kenapa itu saya sebut diskriminasi? Karena saya di situ kan yang bertato cuma saya ya. Jadi di kantor kepolisian itu ada beberapa orang, lebih dari 4 orang, lebih dari 3 orang itu bilang seperti ini. Si A, Mas, oh Mas tato ya, Mas kerjanya tukang tato ya. Iya, saya sambil ketawa gitu, sambil senyum. Terus dia bilang, Mas aku mau Mas tato ke Mas gitu. Saya senyum lagi. Terus dia bilang seperti ini, bikin kembang Mas di tangan sini Mas, nanti akarnya sampai seluruh badan ya. Terus teman-temannya mereka ketawa, semua ketawa, dan saya di situ juga ikut ketawa toh. Nah ini lucu sih sebenarnya. Jadi saya langsung dapat ide tentang diskriminasi tato itu. Habis itu saya ketawa kan ya, itu masih menjalani proses ya. Jadi si yang bersangkutan sama saya itu masih orek-orek, masih nulis-nulis di atas kertas, mau bikin laporan lah atau apalah gitu ya. Terus si B, ini orang yang berbeda, yang bukan bersangkutan sama saya tapi satu tempat, satu ruangan, itu bilang lagi, wah terus dia ketawa, bikin itu, Mas aku juga mau tato Mas. Loh, intinya gitulah, Mas aku juga mau tato Mas. Mas pernah nato cewek juga gak Mas di sini gitu. Ya saya cuma ketawa bilang ya gitu. Poinnya adalah diskriminasi tato itu nggak ada. Menurut saya lah ya, menurut saya pribadi, di umur saya sekarang umur 31. Saya umur 31 dan saya merasa diskriminasi itu tidak ada. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya tidak merasakan sakit hati waktu itu. Justru saya malah merasa saya lebih di atas mereka. Karena saya bisa merasakan diskriminasi itu, tapi mereka tidak merasakan itu. Karena itu langsung melantun terus ya. Jadi itu langsung, praktik itu langsung terus gitu ya. Praktik diskriminasi itu ya, dengan skala kecil itu ya, itu langsung terus gitu. Mereka ketawa, mereka bahagia gitu. Berarti saya membahagiakan mereka kan gitu. Jadi itu lebih ke sudut pandang aja, sudut pandang saya tentang diskriminasi tato ya. Jadi saya nggak merasa sakit hati. Diskriminasi itu terjadi karena sakit hati toh, sakit hati. Terus mereka langsung akhirnya, ini contoh saja ya, sakit hati terus saya cerita sama seseorang, sama teman gitu. Oh iya ya gitu gini. Terus mereka setuju dengan statement saya gitu ya. Mereka setuju, terus habis itu ya memang kita itu orang yang bertato itu memang diskriminasi sama orang-orang dan lain-lain. Kalau saya enggak, makanya saya harus upload video ini karena menurut saya video ini penting dan ini mempunyai informasi yang sangat penting. Kita kembali lagi ke diskriminasi tentang tato. Diskriminasi tato tadi saya kupas, ada 2. Ini menurut saya pribadi ya. Saya kupas menjadi 2 skala. Yang satu skala kecil, yang satu skala besar. Skala kecil itu ceng-cengan, skala kecil itu ejek-ejekan. Ejek-ejekan pun itu bisa sakit hati, tergantung seseorangnya. Kadang ada sing diejek, yang mengejek itu orang yang sama gitu loh. Orang yang karakteristiknya sama dengan kita, dia juga bertato. Terus dia mengejek kita karena tato kita mungkin jelek, atau tato kita mungkin gimana gitu ya, berbeda dengan dia gitu ya. Terus dia mengejek kita gitu ya. Terus kita sakit hati. Sebenarnya diskriminasi itu terjadi di mana saja.
Nggak cuman kamu bertato terus kamu didiskriminasi. Menurut saya enggak seperti itu juga gitu loh. Kamu nggak bertato pun kamu bisa didiskriminasi. Nah ini penting. Jadi nanti menuju ke situ. Terus yang skala besar, diskriminasi yang skala besar itu lebih ke menurut saya lebih ke kelompok atau mungkin kamu sendirian, kamu tinggal di suatu tempat, entah itu di kota atau di desa gitu ya. Terus terjadi sebuah kriminalitas di situ, terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan, pencurian atau apapun ya, meresahkan lah intinya. Lalu kamu ditunjuk, kamu dicurigai sebagai seseorang yang melakukan hal tersebut, tapi belum ada buktinya ya. Cuman kamu, dan itu pun nggak langsung ke kamu ya, masih rasan-rasan gitu loh, masih kamu diomongin di sana sini gitu loh. Terus lalu kamu merasa didiskriminasi tentang tato. Tidak, menurut saya tidak. Kenapa bisa tidak? Yuk sekarang kita membahas tentang itu. Jadi diskriminasi itu terjadi ketika diskriminasi itu bisa timbul itu ketika kamu merasa sakit hati, lalu kamu merasa itu adalah sebuah diskriminasi. Begini, kalau seandainya kamu tidak merasakan sakit hati, apakah kamu itu didiskriminasi? Menurut saya tidak. Nah, terus bagaimana caranya agar kamu tidak merasakan didiskriminasi? Menurut saya, kamu harus mengupgrade dirimu sendiri dari orang lain. Nah ini lucu ini. Aku ketawa-tawa sendiri loh, padahal nggak ada orang. Menurut saya ya, jadi gini, kita itu mau bertato mau nggak bertato itu sebenarnya sama aja. Nggak ada kita didiskriminasi, itu nggak ada. Yang penyebab didiskriminasi itu sebenarnya kamu sendiri. Kamu merasa didiskriminasi karena kamu tidak mempunyai informasi yang lebih, kamu tidak mempunyai ilmu yang lebih, kamu tidak mempunyai kualitas yang lebih, kamu tidak mempunyai kapasitas yang lebih. Jadi kamu merasa itu adalah sebuah diskriminasi, lalu kamu sakit hati, kamu terpuruk dan lain sebagainya. Nah, di video ini sebenarnya yang orang-orang mempunyai tato lalu pengen dihapus, lalu pengen apalah, karena merasa didiskriminasi, karena merasa berbeda. Semoga kamu lihat video ini kamu tidak merasakan hal itu. Ini sambil curhat-curhat gitu ya, sambil saya cerita-cerita. Ini videonya nggak saya edit ya, langsung aja ya. Tak minum saya. Itu tadi kita membahas tentang diskriminasi skala kecil, diskriminasi skala besar. Nah, coba ya. Lalu kita bedah lagi diskriminasi yang besar dulu. Ini tentang bertato ya. Bayangkan ketika kamu tinggal di sebuah desa atau sebuah kota atau sebuah tempat, lalu kamu tetap bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, dan kamu beretika baik, dan tutur katamu baik, bahkan kamu tetap produktif, kamu tetap bekerja, kamu tetap melakukan hal-hal yang baik, apa mungkin kamu didiskriminasi? Menurut saya enggak. Pasti enggak. Itu berlaku sama orang yang bertato sama orang yang nggak bertato. Jadi mau orang itu yang mendiskriminasi kamu itu orang itu masih kuno atau apa gitu ya, itu enggak, itu tergantung kamu. Atau mungkin sebelumnya kamu didiskriminasi dulu ya, karena kamu baru pindah gitu ya, di suatu tempat. Mungkin kamu didiskriminasi dulu. Habis itu ketika kamu mulai bersosialisasi, terus mulai orang-orang sekitar mulai tahu kamu itu siapa, kapasitasmu, semua tentang kamu. Saya yakin kamu tidak akan didiskriminasi. Jadi masalahnya di mana gitu loh. Tinggal kamu rubah cara hidupmu saja gitu loh.
mau kamu tatoan, mau kamu nggak tatoan, sebenarnya hidup sebagai orang baik, hidup sebagai orang yang bagus, itu memang harus gitu loh. Itu memang penting. Nggak cuman terus aku nggak bertato gitu ya, terus aku bisa melakukan hal jelek. Terus kamu bertato, kamu bisa melakukan hal jelek. Enggak seperti itu. Jadi itu sebenarnya tuh akar permasalahannya itu di kamu sendiri loh, bukan di orang lain. Oke, itu yang skala besar. Mungkin teman-teman ada hal-hal diskriminasi tentang diri kalian, hal yang lebih parah mungkin, tolong di komen di bawah, tolong jelaskan atau tolong ceritakan tentang diskriminasi yang kalian rasakan. Lalu coba kalian mengaca di diri kalian sendiri, apakah benar tuh si omongannya Mas Sony itu bener nggak sih gitu. Coba ya. Jadi efek-efek orang-orang sekitar terhadap kita itu tergantung kita loh. Contoh gini wes, orang tua kita masih atau pasti belum percaya dengan kita ketika kita masih remaja. Ketika kita masih remaja, terus kita mau pinjam motor mungkin ya, Pak pinjam motor, Pak pinjam motor, jangan, enggak usah, pulang jangan malam-malam, dan lain sebagainya. Bahkan kamu mau izin atau mungkin udah mulai dewasa, kamu mau izin, Pak saya mau, atau Pak Mah saya mau kerja di luar kota, nggak usah nang, di sini aja, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena mereka belum percaya sama kamu, karena kamu belum mengeluarkan apa namanya ya, belum mengeluarkan karisma atau sebuah tanggung jawab atau sebuah efek-efek yang bisa dirasakan oleh orang sekitarmu tentang kamu gitu. Jadi efeknya itu sebenarnya tentang kamu. Kalau kamunya memang sudah, contoh lagi, ada orang tua, terus si anaknya mungkin orang tuanya melihat gitu ya, cara dia gaya hidupnya dan lain sebagainya, attitude, sikap dan lain sebagainya, terus dia bilang apa, contoh, Pak Mas saya mau kerja di luar kota, ada panggilan, atau saya diajak sama temen, terus mungkin papa atau mamanya cerita, lo kenapa gini, pasti disetujui karena papa mamamu sudah percaya sama kamu. Oh dia bisa, oh dia mampu. Itu berlaku juga dengan diskriminasi. Ketika kamu melakukan ketika melakukan hal-hal yang positif, otomatis sekitarmu pasti menjadi positif dengan kamu. Jadi kalau kamu melakukan hal-hal yang negatif, itu pasti jelas. Mau kamu tatoan atau mau kamu nggak tatoan, pasti semua orang-orang di sekitarmu melihat kamu secara negatif. Dan itu menurut saya, diskriminasi itu di tato menurut saya nggak ada. Jadi sebenarnya kamu itu bisa merubah dirimu. Kamu bisa merubah dirimu sendiri. Saya itu dulu juga seperti itu gitu loh. Saya merasa didiskriminasi, saya merasa terkucilkan dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu hanya perasaanmu sendiri gitu loh. Sebenarnya kalau kamu nggak merasa seperti itu ya biasa aja. Karena bagaimana caranya tidak bisa merasakan seperti itu? Bagaimana caranya kamu bisa punya tameng gitu ya? Ya dengan informasi, dengan ilmu. Akhirnya kamu bisa menangkis semua hal-hal seperti itu. Terus tadi yang skala besar. Skala kecil ya seperti contoh yang saya alami tadi ya di kantor polisi itu tadi, di Polres Semarang. Saya merasakan hal itu dan saya tidak merasakan apapun. Malah saya mendapatkan ide seperti ini. Gitu loh teman-teman. Jadi diskriminasi tentang tato itu sebenarnya nggak ada. Mungkin ada ya, gitu ya. Tapi kalian harus bisa mulai mengupgrade diri kalian. Saya itu jujur merasa resah, merasa jujur ya. Ini saya cerita tentang perasaan saya sendiri. Saya merasa resah ketika kamu bertato, terus kamu malah tambah parah. Kamu tambah mengeluarkan kalau kamu bertato itu kamu itu apa ya? Yang tak maksud tambah parah itu lebih ke kamu bisa melakukan hal-hal yang di luar seperti orang biasanya gitu loh. Itu kan malah tambah memperburuk citra tato kan gitu ya. Dan kita kembali lagi, citra tato itu sebenarnya nggak pengaruh juga.
Lah wong karena yang tadi ya, cerita yang skala besar tadi, kalau orang bertato terus kamu orang baik, otomatis orang-orang sekitarmu tetap mencap kamu dengan orang yang baik walaupun kamu bertato ya. Seperti itu. Terus kerasaanku tadi ya seperti itu tadi, kayak orang yang sudah bertato terus malah terlihat arogan, terlihat apalah. Jujur saya nggak suka. Saya nggak suka dan saya pun tidak melakukannya gitu loh. Semoga saja ya, saya pengennya nggak melakukannya, karena saya mau memperbaiki citra tato itu sendiri, bahkan diri saya sendiri gitu loh. Dengan saya bertato, saya mempunyai ilmu seperti ini, saya mempunyai informasi seperti ini, lalu saya lakukan di hidup saya. Semoga teman-teman juga bisa melakukan hal seperti saya ketika kalian mendapatkan diskriminasi tentang orang sekitar. Ya itu tadi solusinya gitu loh, tentang sharing ini tadi. Menurut saya seperti itu teman-teman. Jadi diskriminasi itu memang ada, tapi kamu bisa saja tidak merasakannya ketika kamu mempunyai ilmu, informasi, kapasitas, kualitas dari dirimu sendiri. Jika kamu orang baik, kamu orang hebat lah. Semoga video ini bermanfaat, karena ternyata saya ngoceh hampir 30 menit. Kayaknya hampir 30 menit ya, kayaknya sih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan percaya semua kata-kata saya ini 100% ya. Kalian harus menyaring. Kalian harus menyaring buat dirimu sendiri, buat kalian. Karena hal-hal yang saya ceritakan di video ini belum tentu benar atau belum tentu salah. Jadi itu juga tergantung sama kalian, tergantung sama sudut pandang kalian. Ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih. Saya Sony Wan dari Blood Ink Tattoo Studio. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.